Halo semuanya, kali ini kita akan membahas Raja Karaeng Patingaloang, Galileo dari Makassar. Hasrat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan tak hanya diminati para ilmuwan. Seorang raja juga bisa punya minat yang sama. Ia adalah Karaeng Patingaloang, seorang raja kerajaan Gotalo Makassar pada abad ke-17. Karaeng Patingaloang adalah raja yang tersohor karena rasa ketertarikan yang tinggi pada ilmu pengetahuan dari barat pada abad ke-17. Sulit menemukan raja-raja di Nusantara yang punya karakter yang sama dengannya. Ia merupakan putra Raja Talo ke-6 yang lahir pada tahun 1600 dengan nama lengkap I Magadacina Daeng Sitaba Sultan Mahmud Shah. Karaeng Patingaloang dikenal juga sebagai Renaissance Man. Para cendekiawan barat mengakui kecintaan Raja Talo ini pada ilmu pengetahuan. Karaeng Patingaloang dikenal sebagai penasihat raja di Sulawesi Selatan yang cerdas, digelari filosof karena menguasai beberapa cabang ilmu pengetahuan seperti ilmu akhlak, ilmu agama, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu hukum dan masyarakat, ilmu sejarah, dan fasih berbicara dalam beberapa bahasa asing. Karaeng Patingaloang memang tidak main-main dalam hal ini. Ia amat fasih dalam beberapa bahasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis dan dapat membaca dokumen-dokumen dalam bahasa Latin. Seorang misionaris Katolik Jesuit, Alexander de Rhodes, terperangah kagum menghadapi Karaeng Patingaloang yang bisa berbahasa Portugis selancar penduduk asli Lisbon. Dalam transaksi perdagangan dengan Belanda pada tanggal 22 Juli 1644, Karaeng Patingaloang menyerahkan kepada kapten kapal Audewater kayu cendana senilai 660 rial dan satu daftar pesanan barang yang dinilai oleh Belanda sebagai barang yang sangat langka. Pesanan itu meliputi peta-peta navigasi dunia dan globe berukuran besar ditambah atlas bumi. Karaeng Patingaloang juga tercatat memiliki teleskop ciptaan Galileo Galilei, yang mana teleskop tersebut datang 7 tahun setelah pemesanan. Raja pecinta sains ini juga memiliki perpustakaan yang luar biasa, dengan koleksi buku dan atlas Eropa. Isi perpustakaannya tidak hanya untuk jadi hiasan. Ia selalu membawa buku-buku karya penulis barat, khususnya buku-buku mengenai matematika, memperlihatkan begitu besar cintanya kepada setiap bagian dari ilmu ini. Selain ilmu-ilmu yang bersifat fisis, Karaeng Patingaloang juga memiliki ketertarikan terhadap berbagai jenis satwa. Ia diklaim memiliki banyak koleksi satwa seperti badak, kuda Nil, jerapah, unta, kuda, berbagai jenis antilop, zebra, dan anoa. Meski cinta pada ilmu pengetahuan barat, Karaeng Patingaloang punya pendirian sendiri soal agama. Mengingat sang ayah adalah Raja Talo pertama yang memutuskan memeluk Islam berkat bimbingan Abdul Qadir Datuk Tunggal alias Datuk Tribandang. Menurut Rombart, Alexander de Rhodes nampaknya pernah berusaha mengkristenkan Patingaloang, tetapi sia-sia. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang kuat dan kapasitasnya sebagai pejabat tinggi kerajaan Goa, ia merencanakan membangun kekuatan armada laut yang tangguh untuk membangun kerajaan maritim yang disegani di bagian dunia ini. Tetapi tidak semua cita-citanya dapat terlaksana hingga akhir hayatnya. Setelah Karaeng Patingaloang meninggal dunia di tahun 1654, putranya Karaeng Karundrung menjadi penggantinya yang dikenal anti Belanda. Setelah kematian Patingaloang, Pamor Makassar meredup karena dikalahkan VOC dan dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1669 ketika Federasi Makassar dipimpin Sultan Hasanuddin. Nah, itu dia cerita dari Karaeng Patingaloang, si raja pecinta sains. Terima kasih sudah menonton. Bye!